Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi tawassul bil muhammadin al-azim muhabbatak wa Allah badan. Sawal fadilah wal barakah wal karamah wa syukur. Semuanya khusus kepada fadilah dan syukur dan masyarakat. Khususan kaum sahabat Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga para sahabat dipanjangkan usia dunia, selalu sehat jasmani, tambah berkah karomah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Yang saya hormati Abdul Takin yang hadir pada malam hari ini, khususnya Aceh, Panjang, juga cucu penguasa Abah hadir malam hari ini jam-jam tidak. Semoga semuanya selalu sehat dan berkah. Para pemangku laki, khususnya pemangku laki Masjid Al-Hanif pada hari ini, juga seluruh pemangku laki yang pada malam ini hadir, para mubalik, Ustaz, para sesepuh khataman dan mengakibat, ibu, bapak, para pemuda-pemudi, kakek-kakek, nenek-nenek, parawan, parayot yang saya hormati, dan insya Allah pasti Allah banggakan. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu bertambah keistiqomahan dalam mengamalkan melestarikan ajaran suci la ilaha illallah, dalam mengikuti, mentaati, mematuhi seluruh titah ajaran dari penguasa guru Al-Sisilah dari Bapak dari Nasyabandiyah. Bulan apa sekarang? Bulan Jumat, bulan November. Sebenarnya tidak ada namanya, waktu, tempat tidak ada namanya, tapi kita ikut kalender saja ya. Wa ammal alif, huruf alif di bulan Jumadil Ula oleh para sahabat ditafsirkan dengan ihsan. Apa bu? Ibu buaya Allah. Alif awal dalam rangkaian huruf Jumadil Ula oleh Abah ditafsirkan dengan ihsan. Ahsana yuhsinu ihsana huwa muhsin. Ya. Ihsan. Hasuna, asal katanya hasuna, fi'il yang tidak perlu mahmud. Hasuna artinya
bagus. Ihsan memperbagus. Hassana yuhassinu memperbagus, mempercantik, memperbaiki. Ihsan memperbaiki. Dan ihsan ini satu dari antara rukun agama Islam. Rukun agama Islam ada 3. 1, iman. 2, Islam. 3, ihsan. 4, Persib juga lain. Persib Bandung. Rukun agama Islam ada 3. Iman, Islam, ihsan. Iman, percaya, meyakini. Percaya, meyakini siapa? Meyakini, ia beriman, meyakini adanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu harus disembunyikan. Harus disembunyikan. Tidak boleh diumbar. Orang lain tidak boleh tahu itu iman, kecuali terpaksa. Kata pegawai KUA ditanya pas mau akad, ya kan harus ngisi itu formulir iman. Nah, kecuali ditanya. Kalau tidak ditanya, iman harus disembunyikan. Itu iman. Rukun iman ada berapa? 1. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada 2. Ya, itu iman. Iman harus disembunyikan. Ya, al-Islamu alamiyah wal iman bil qalbi. Itu dalil, bukan dalil tapi ya pernyataan qaul ulama pertama yang saya dengar dari Abah dulu waktu saya masih di bangku SMP. Al-Islamu alamiyah wal iman bil qalbi. Islam itu terlihat dan iman di dalam hati. Islam harus terlihat, iman tidak boleh terlihat, bersembunyi, harus disembunyikan. Di mana? Di dalam hati. Nah, iman tidak terlihat, kalau Islam harus terlihat. Ya, tidak boleh kita sholat pakai hati. Betul? Kita wudu pakai hati. Saya mau sholat dalam hati tidak boleh ya, tapi harus pakai gerakan, pakai ucapan. Itu rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qauli itu harus terlihat. Kalau Islam, kalau iman tidak boleh terlihat. Nah, yang ketiga ini ihsan. Apa ihsan? Ihsan kata pengusaha adalah musyahadah, menyaksikan hadirnya, adanya Allah binuril basirah, dengan cahaya basirah, bukan dengan cahaya basirah. Apa basirah? Basirah itu mata yang di dalam, bukan mata yang ini. Itu ihsan, menyaksikan adanya Allah. Paham ya? Menyaksikan adanya Allah bukan dengan mata ini. Ya. Mata ini mata luar. Tapi dengan mata yang di dalam. Namanya
basiroh, basiroh, siroh, basiroh. Basiroh itu mata yang bagian dalam, melihat Allah, menyaksikan adanya Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dilihat kasat mata. Yakin Allah ada, yakin? Cius? Di mana? Di mana? Gak usah jawab deh. Gak usah jawab. Jangan mau jawab. Ya sudah, yakin saja Allah ada. Ya, wujud. Tidak, bako. Dan seterusnya. Melihat Allah dengan mata di dalam. Bukan mata batin, lebih dalam lagi. Itu basiroh. Kalau mata batin yang tidak iman juga punya. Kalau basiroh khusus mereka yang punya iman, yang percaya, yang yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yakni kata Abah, ru'yatul haq, yakni melihat Allah yang terwujud dalam sifatnya. Ya, melihat Allah yang terwujud dalam sifatnya. Melihat Allah secara yakin, keyakinan, bukan hakikat. Ya, secara yakin. Ngerti nggak? Paham nggak? Sama saya juga lihat. Ya, bukan melihat kasat mata ya, melihat di sini. Bukan melihat kasat mata, pakai mata ini. Yang suka cilehan. Cileh itu apa? Kecil, beleh. Cileh. Yang suka nundutan, ngantuk, bukan mata ini. Kata Abah, tahu dari Haji Ato, hari sebelum Haji Ato, dari Haji Ato Cilenyi. Ternyata yang dimaksud melek oleh Abah itu, Abah mah tidak pernah tidur kan itu ya. Abah mah selalu melek. Abah bilang Haji Ato, yang dimaksud melek itu ternyata bukan tidak tidur malam. Ya, tapi selalu jalan otaknya, hatinya selalu hidup, otaknya selalu jalan, selalu berpikir, gitu ya. Kalau kita pikir masare, montesare, malas mikir, ngopi pegawai. Sering baik. Jadi sudah banyak itu otak selalu jalan. Untuk apa? Ulumul hikmah. Ya. Untuk apa? Ulumul hikmah. Apa ulumul hikmah? La ilaha illallah. Ada duit untuk la ilaha illallah. Diputarkan untuk la ilaha illallah. Ada duit untuk la ilaha illallah. Sumbang ke masjid, bangun masjid. Itu ada duit untuk ibadah apa? Kawin lagi, ibadah. Astagfirullah. Memang lamun waya. Ya. Itu. Ya, ini melihat Allah bukan dengan mata ini, tapi dengan mata yang di dalam, lebih dalam lagi. Paham ya? Tidak sama aja. Kata Abah gini, rawahu Ustaz Daniel Keidan, kata apa? Kita ini jangan seperti hilir jengkal. Apa hilir jengkal?
ulat jengkal. Apa ulat jengkal? Hah? Apa namanya tuh ulat jengkal teh bahasa Indonesianya apa? Yang warna hijau kering kita. Jangan ulat jengkal. Ulat non. Kata Abah, kita ini jangan kayak bahasa Indonesia lah. Urang ulah jika hileud jengkal. Kan kalau ulat yang kayak gitu enggak dilewati semua ya. Dilangkahi. Maunya teh untung terus. Nah, untung terus. Maunya itu kita teh cair terus. Amplop terus. Ya, duit aja duit otak. Di saat miskin tidak dilewati, bertemu orang yang tidak menguntungkan, lewat. Ketemu orang miskin, lewat. Itu bangsa orang karena itu, Pak. Jika hilang, jangan. Ya, maunya untung terus, tidak mau rugi, tidak mau melewati rugi. Ya, kita kayak gitu kan? Sedikit aja. Gitu. Ya. Kata Abah jangan kayak gitu, harus dilewati semua. Mau kaya, mau miskin, mau untung, mau rugi. Kalau siap ditakin, harus siap menerima dua itu. Mau untung, mau rugi. Mentang-mentang kata Abah yang mau kaya sini, kapan kayanya? Jangan mau kaya terus nanti juga mati. Ya. Ini mana akibat bertahun-tahun kok nggak kaya-kaya atau biasa nanti juga mati, biasa saja. Ya. Kita ini kan melewati, tidak mau melewati semua, kita harus bisa mau melewati semuanya. Di saat kita mengalami keberuntungan yang luar biasa, alhamdulillah, ini berkah karomah Allah, gitu kan? Kebiasaan kita, ini berkah karomah Allah, ini takdir Allah, ini pekerjaan Allah. Nah itu, ya melihat Allah itu seperti itu, tapi tidak usah pakai lisan, dalam hati saja. Nah, sama Allah disimpulkan lagi di sini melalui satu hadis, ya, bahwa ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Kata Abah, apa wujud dari Allah melihat kita? Zikru bismillah. Alhamdulillah. Udah, pokoknya yang tadi saya jelaskan karena Bapak Ibu tidak paham, karena saya juga tidak paham. Intinya ihsan itu apa? Ini ya, kita tidak bisa melihat Allah. Karena kita tidak melihat Allah, ya sudah, zikir saja. Zikir saja. Talqin, kalau ingin ihsan, kalau ingin melengkapi rukun agama yang tadi, iman, Islam, ihsan, talqin diri. Harus talqin diri, belajar zikir. Gitu, semakin banyak zikir jahar, akan semakin banyak zikir tidak jahar, ihsan. Semakin kencang zikir jaharnya, akan semakin kencang zikir yang tidak jahar, ihsan. Gitu. Ya, jadi di saat kita sholat, kita ihsan. Gimana caranya? Zikir yang banyak, zikir jahar yang banyak. Saat jaga, saat puasa, di saat kerja saja, ya bekerja apapun itu, ya, kita bisa ihsan beribadah. Semua yang kita lakukan, ya
dalam kehidupan kita sehari-hari itu menjadi ibadah dan ihsan. Kenapa? Karena isinya adalah ya ini isinya gitu. Ada ini ibadah, tidak ada capek-capek ya gitu. Kalau ada ibadah, kalau tidak ada capek. Makanya alhamdulillah kita semua sudah berada di jalur yang tepat, jalur la ilaha illallah. Ingin ihsannya lancar, zikirnya yang banyak, semakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin dilihat, bukti semakin dilihat, banyak zikir hobi. Semakin banyak zikir hobinya, tidak mau macam-macam, tidak mau melakukan macam-macam. Gitu. Apapun kegiatannya menjadi ibadah dan tidak mau tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk di jalur yang tepat, jalur la ilaha illallah. Sudah, itu intinya. Ya, paham ya? Kalau tidak paham, japri saja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.